Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Arif Saifuddin, dengan NIM 2019 008345. Berikutnya ada Lina Agustin dengan NIM 2019 008322. Kemudian Pungki Megasahara dengan NIM 2019 008341. Baik, di sini kita akan membahas tentang ketentuan umum dalam perpajakan. Langsung saja untuk pemateri pertama, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lina Agustin, NIM 2019 008322 akan menjelaskan mengenai pengertian asas pemungutan pajak menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Adam Smith, di mana menurut Adam Smith ini terdiri dari 4 asas. Yang pertama adalah asas equality. Asas equality ini menjelaskan tentang pemungutan pajak harus dilakukan oleh negara sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Yang kedua yaitu mengenai asas certainty, di mana asas certainty ini memiliki pengertian yaitu semua pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan mendapat sanksi hukum yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga yaitu asas certainty of payment, di mana pajak ini harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak atau di waktu yang baik. Misalnya di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak menerima hadiah. Yang keempat yaitu asas efisiensi, di mana asas efisiensi ini menjelaskan tentang biaya pemungutan pajak yang diusahakan sehemat-hematnya. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar daripada hasil pemungutan pajak. Baik, untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu menurut W.J. Lengen, di mana W.J. Lengen ini sendiri menjelaskan kelima asas pajak. Yang pertama yaitu asas daya pikul, yang kedua adalah asas manfaat, yang ketiga adalah asas kesejahteraan, yang keempat adalah asas kesamaan, dan yang kelima yaitu asas daya pikul yang serendah-rendahnya atau sekecil-kecilnya. Baik, untuk penjelasan yang pertama yaitu mengenai asas daya pikul, di mana asas daya pikul ini menjelaskan tentang besar kecilnya pajak yang dipungut harus sesuai dengan penghasilan wajib pajak, di mana ini dijelaskan bahwa semakin tinggi penghasilan, maka pemungutan pajak yang dipungut akan semakin besar atau meningkat sesuai dengan pajak yang dibebankan. Yang kedua yaitu asas manfaat, di mana asas manfaat ini menjelaskan bahwa pajak yang dipungut negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan umum. Yang ketiga yaitu tentang asas kesejahteraan, di mana asas kesejahteraan ini sendiri merupakan pajak yang dipungut oleh negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang keempat adalah asas kesamaan, di mana asas kesamaan sendiri ini menjelaskan bagaimana dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain itu harus disamakan atau diberi perlakuan yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Untuk yang kelima yaitu asas daya pikul yang sekecil-kecilnya atau serendah-rendahnya. Maksudnya di sini adalah jika dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Pungki Megasahara dengan NIM 341. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu mengenai asas pemungutan ekonomi. Di sini
yaitu asas Eidelweiner. Asas ini dibagi menjadi 5 asas. Yang pertama itu ada asas politik finansial. Nah, dalam asas ini, pemungutan pajak yang dikelola negara dengan jumlahnya yang memadai. Sehingga, dengan hasil pemungutan pajak tersebut dapat dipergunakan untuk membiayai atau mendorong semua kegiatan negara. Yang kedua ada asas ekonomi. Pada asas ini, dalam penentukan objek harus dilakukan secara tepat. Misalnya adalah pajak pendapatan, pajak untuk barang mewah. Nah, yang ketiga ada asas keadilan. Asas keadilan ini memiliki arti bahwa pungutan pajak berlaku tanpa adanya diskriminasi dalam kondisi yang sama, maka harus diperlukan dengan sama pula. Nah, asas yang keempat ada asas administrasi. Asas ini lebih terkait dengan masalah dari kepastian kegiatan perpajakan atau kapan, di mana harus membayar pajak. Dan ada keluasan dalam penagihan atau tata cara pembayaran. Dan serta besarnya biaya dari pajak yang dipungut. Yang kelima ada pajak yuridis. Merupakan segala pungutan pajak yang harus didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Selanjutnya ada asas pemungutan perpajakan Indonesia. Nah, yang pertama itu ada asas wilayah atau domisili. Asas wilayah adalah asas pemungutan pajak berdasarkan lokasi tempat tinggal wajib pajak berada. Di sini artinya wajib pajak yang memiliki objek dalam bentuk apapun di wilayah negara Indonesia, maka wajib mematuhi aturan perpajakan di wilayah tersebut. Sebagai contoh, Ibu Lina merupakan warga negara Indonesia yang tinggal di Hong Kong. Maka menurut asas wilayah, baik properti maupun penghasilan yang dimiliki oleh Ibu Lina tidak wajib dipungut pajak oleh pemerintah Indonesia. Sebaliknya, bagi warga negara asing yang tinggal di Indonesia dengan aturan tertentu, maka warga negara asing tersebut wajib dikenakan pajak berdasarkan hukum pajak di Indonesia. Untuk yang kedua ada asas kebangsaan. Nah, asas kebangsaan ini mengacu pada setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di negara Indonesia. Asas kebangsaan juga mengatur pemungutan pajak bagi warga negara asing yang tinggal dan berada di Indonesia dengan syarat. Syarat tersebut adalah warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia dan atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari atau 6 bulan dalam 1 tahun. Yang ketiga ada asas sumber. Asas sumber adalah dasar pemungutan pajak sesuai dengan asal objek yang dikenakan. Jika objek itu berasal dari negara atau wilayah A, maka negara atau wilayah A tersebut mengenakan pajak atas objek pajak tersebut. Sebagai contoh, Lista merupakan warga negara Filipina yang bertempat tinggal di Filipina, memiliki penghasilan berupa dividen dari perusahaan yang berasal di Indonesia. Maka penghasilan dividen tersebut dianggap sebagai objek pajak dari negara Indonesia karena dianggap sebagai sumber penghasilan berada. Yang keempat ada asas umum. Nah, asas pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan atas keadilan umum. Itu artinya pemungutan pajak dilakukan dengan perhitungan yang cermat sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat secara adil sesuai dengan porsinya. Yang kelima ada asas yuridis. Nah, asas yuridis yang dimaksud di sini yaitu bahwa pemungutan pajak di Indonesia didasari oleh asas hukum yang telah dibuat oleh negara melalui perundang-undangan. Dasar pemungutan pajak di Indonesia sendiri didasari melalui pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yang diikuti dan dijabarkan melalui undang-undang. Undang-undang tersebut ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. Ada juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang aturan dan prosedur penagihan pajak dengan surat paksa. Ada juga Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak
atas tanah dan bangunan. Ada juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perpajakan Penghasilan PPH. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta pajak penjualan atas barang mewah. Nah, dengan adanya asas yuridis ini membuat aktivitas perpajakan di suatu negara bisa berjalan dengan adil dan sewajarnya. Asas yuridis juga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi wajib pajak. Yang keenam ada asas ekonomis. Asas ekonomis yang dimaksud adalah bahwa pengenaan pajak harus digunakan sesuai dengan kepentingan umum dan efisien. Asas ini mengatur bahwa dasar pengenaan pajak tidak boleh melebihi dari penerimaan pajak itu sendiri, yang mungkin menyebabkan kemerosotan kondisi perekonomian masyarakat. Asas ekonomis juga mengatur bahwa penerimaan pajak diharapkan mampu berkontribusi terhadap pembangunan negara tanpa harus melalui skema penerimaan lain, misalnya adalah utang negara. Yang ketujuh ada asas finansial. Asas finansial adalah prinsip dasar pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan kondisi keuangan atau pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. Dan yang terakhir adalah asas finansial. Asas finansial ini adalah prinsip dasar pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan kondisi keuangan atau pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. Oleh karena itu, di Indonesia diatur perbedaan besar pungutan pajak penghasilan berdasarkan beban keluarga dan jumlah pendapatan dalam setahun. Contohnya, Bapak Arif bekerja sebagai konsultan pajak dengan pendapatan 300 juta per tahun dan memiliki beban satu orang anak, sedangkan Ibu Alfi bekerja sebagai guru dengan penghasilan 50 juta per bulan per tahun. Nah, berdasarkan asas finansial, besaran pajak yang dikenakan oleh kedua orang tersebut akan berbeda. Berdasarkan asas ini pula, pajak yang dipungut dari kedua orang tersebut tidak boleh lebih dari pendapatan mereka dalam satu tahun. Hal ini juga berlaku bagi orang yang memang belum memiliki penghasilan, maka tidak diwajibkan untuk membayar pajak. Untuk yang selanjutnya ada keberatan dan banding dalam membayar pajak. Dan yang akan saya sampaikan di sini mengenai apa sih pengertian keberatan? Nah, keberatan yaitu upaya yang dapat ditempuh wajib pajak yang merasa tidak atau kurang puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau gugatan oleh pihak ketiga. Nah, dalam hal ini, wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak melalui kantor pelayanan pajak di mana wajib pajak yang bersangkutan terdaftar. Yang kedua, ada dalam hal apa keberadaan dapat diajukan? Nah, keberadaan dapat diajukan atas yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Yang kedua ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Yang ketiga ada surat ketetapan pajak lebih bayar atau disingkat dengan SKPLB. Dan yang keempat ada surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Yang kelima dan terakhir ini ada pemotongan atau pemungutan oleh pajak ketiga. Nah, wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak yang meliputi jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak. Nah, sebagian besar pajak melakukan proses ketetapan karena surat ketetapan pajak atau SKP yang dianggap tidak adil. Dan surat ketetapan pajak itu biasanya diterbitkan sebagai produk dari pemeriksaan pajak
keberatan untuk dilakukan dengan proses pemeriksaan. Dan di sini ada apa sih syarat pengajuan keberatan? Nah, yang pertama ada satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan 1 tahun atau masa pajak. Yang kedua, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga ada wajib menyatakan alasan-alasan secara jelas. Yang keempat, wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan wajib pajak. Yang kelima, wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir. Yang terakhir ini adalah satu keberatan diajukan hanya 1 surat ketetapan pajak untuk 1 pemotongan pajak atau untuk 1 pemungutan pajak. Dan selanjutnya, siapa saja yang dapat mengajukan keberatan? Nah, yang dapat mengajukan keberatan itu biasanya bagi wajib pajak badan oleh pengurus, atau bagi wajib pajak orang pribadi oleh wajib pajak yang bersangkutan. Yang ketiga ada pihak yang dipotong atau dibungut pihak ketiga. Yang terakhir itu ada kuasa yang ditunjukkan oleh mereka pada butir di atas. Dan di sini ada jangka waktu pengajuan keberatan itu berapa lama. Nah, di sini ada keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal SKP atau sejak tanggal dilakukan pemotongan atau pemungutan, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya. Yang kedua ada surat keberatan yang diantar langsung ke kantor pelayanan pajak, maka jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKP atau sejak dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh kantor pelayanan pajak. Dan yang terakhir, surat keberatan yang dikirim melalui pos harus dengan pos tercatat ya. Nah, maka jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKP atau sejak dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal bukti pengiriman melalui kantor pos dan giro. Dan jika lewat 3 bulan, surat keberatan tidak dianggap karena tidak memenuhi syarat formal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih, salam. Baik, salam dan bahagia. Saya Muhammad Arif dengan NIM 345. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang keberatan dan banding dalam membayar pajak. Untuk materi keberatan membayar pajak tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya kita akan membahas tentang banding dalam membayar pajak. Yang pertama itu ada pengertian banding, kemudian ada syarat pengajuan banding, kemudian siapa yang mengajukan banding, dan yang terakhir itu ada pencabutan banding. Selanjutnya kita akan mengulas satu persatu. Yang pertama itu ada pengertian banding. Banding di sini merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang diajukan banding. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, putusan banding itu juga merupakan putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Nah, apabila wajib pajak masih belum puas dengan surat keputusan atas keberatan tersebut, maka wajib pajak masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak. Yang kedua itu ada syarat pengajuan banding. Syarat pengajuan banding itu yang pertama ada wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan.
Yang kedua ada permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan tersebut. Yang terakhir ada terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding. Jadi maksudnya di sini adalah satu keputusan hanya bisa mengajukan satu surat banding. Yang ketiga, siapa yang dapat mengajukan banding? Nah, di sini yang dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak itu ada bagi wajib pajak badan oleh pengurus. Yang kedua itu ada bagi wajib pajak orang pribadi adalah yang bersangkutan atau ahli warisnya. Dan yang terakhir adalah kuasa hukum dari butir di atas ya. Berikutnya yang terakhir ada pencabutan banding. Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak. Banding yang dihapus dari daftar sengketa dengan catatan 1. Penetapan ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan yang diajukan sebelum sidang dilaksanakan. Yang kedua itu ada putusan majelis atau hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan yang diajukan dalam sidang di atas persetujuan banding. Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan itu tidak bisa diajukan kembali. Baik, berikutnya itu jenis-jenis sanksi pajak. Yang pertama itu ada sanksi administratif, kemudian ada sanksi pidana. Di sini sanksi administratif dalam pajak merupakan pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara. Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan bayar. Kemudian sanksi yang dikenakan sesuai jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku wajib pajak. Berikut penjelasan sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan. Yang kedua itu ada sanksi pidana. Nah, di lain sisi sanksi administratif, sanksi pidana itu juga mengancam pihak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Hukum pidana diterapkan karena terindikasi adanya tindak pelanggaran atau ketidaksengajaan ataupun tindakan kejahatan yang disengaja dalam pembayaran pajak. Pelanggaran atau kesalahan berat yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat berupa ketidakbenaran data, kemudian penyembunyian data, pemalsuan data, hingga tidak menyetorkan pajak. Sanksi pidana merupakan langkah terakhir pemerintah sebagai upaya penegakan kepatuhan pembayaran pajak. Berikutnya adalah referensi atau sumber topik pembahasan dari kelompok kami, kelompok 1. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.